Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini seperti biasa kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut saja. Malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang hakikat daripada sholat isyraq atau sholat syuruk ya. Ini salah satu tema dalam bab sholat Bapak Ibu yang mesti kita ulangi lagi, kita tekankan lagi, karena masih banyak yang keliru dalam mempraktekkan sholat sunnah yang namanya disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk ya. Pernah dengar ya? Sholat isyraq atau sholat syuruk ya. Pahalanya apa itu? Ya, pahala haji dan umroh ya. Nanti kita baca hadisnya. Ada dua hal Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaannya itu sebetulnya kapan. Karena ada yang ketika matahari terbit, biasanya tandanya itu kalau di masjid jam digitalnya bunyi ya. Tit apa tut ya. Ya pokoknya bunyi jam digitalnya. Ada yang langsung sholat tuh. Ada yang langsung sholat. Ada juga yang nanti nggak boleh sholat, nanti dulu ya. Nah ini banyak ini perbedaan di antara jamaah ya. Ada yang langsung dikerjakan, ada juga yang menunggu beberapa saat. Maka nanti kita bahas yang pertama itu ya, paling penting masalah waktu ya, waktu pelaksanaan. Baik. Nah yang kedua yang juga penting itu niat sholatnya. Apa? Niat sholatnya. Ini niat sholat apa? Syuruk, apa isyraq atau apa gitu ya. Nanti harus jelas ilmunya. Tidak boleh asal-asalan ya. Harus tahu pendapat para ulama kita terkait sholat yang satu ini ya. Belum bisa juga ya? Belum. Ya udah. Saya akan bacakan hadisnya dulu ya. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Riwayat siapa? Imam At-Tirmidzi, bunyinya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Shallu ala Nabi Muhammad. Man shalla al-ghadata fi jama'atin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Ini catat nih ya. Syarat pertama, siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Nah, berarti kalau nggak berjamaah ya nggak dapat pahala haji umroh nanti ya. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Nah, jadi kata Nabi, syarat pertama salat subuhnya berjamaah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, kemudian setelah subuhan berzikir sampai matahari terbit. Oke, itu syarat kedua. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, di sini Nabi nggak nyebut nama sholatnya, Bapak Ibu. Nggak nyebut nama isyraq, nggak nyebut nama syuruk, nggak. Nabi hanya mengatakan tsumma shalla raka'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu, maka baginya ya, ka ajri hajjatin wa umrotin, baginya adalah pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Nabi mengatakan tamatan. Apa artinya? Sempurna. Berarti pahalanya itu plek. Nah, kalau kata orang Jawa itu sama persis, Pak, dengan orang yang berangkat haji atau orang yang menunaikan ibadah umroh. Wah, enak ya. Umroh aja biayanya berapa umroh? Paling enggak sekarang 30 ya. Ya 30-an lah saya. Haji naik katanya ya, Pak. Ya. Ongkos haji naik, OHN ya, bukan ONH ya. OHN. Ongkos haji naik. Ya Allah ya. Nah, ternyata ada ibadah yang kalau kita laksanakan itu pahalanya sama seperti orang yang haji dan umroh. Loh, kok enak Pak Ustadz? Karena begini Pak, orang yang haji itu ganjarannya, pahalanya adalah surga. Kata Nabi SAW, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu yang haji ya, yang hajinya mabrur itu balasannya itu masya Allah ya, surga di sisi Allah ya. Kalau umroh apa pahalanya? Kata Nabi, al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Kalau umroh, orang pernah umroh tahun 2000 misalnya Pak Bu ya, terus umroh lagi sekarang tahun 2023, maka dosa yang ada di antara umroh 1 dengan umroh 2, jadi tahun 2001 sampai tahun 2023 itu semuanya hancur lebur dosanya, diampuni oleh Allah gara-gara 2 umroh tadi. Masya Allah. Berarti kan pahalanya besar, dosanya diampuni, dan tentu saja ya ganjarannya adalah surga. Berarti ini pahalanya itu sebetulnya surga Bapak Ibu ya. Sebetulnya apa? Pahalanya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis tadi jamaah, kalau kita perhatikan syaratnya itu ada 3 ya untuk mendapatkan pahala haji umroh. 1 apa tadi? Sholat subuhnya berjamaah. Dan Nabi tidak bilang di masjid apa di rumah, pokoknya berjamaah. Nah, maka ibu-ibu yang mungkin tidak sempat ke masjid bisa tetap dapat pahala haji umroh. Yang penting di rumah sholat subuhnya berjamaah gitu. Bisa dengan anaknya atau dengan siapa gitu, ya. Yang penting sholat subuhnya apa? Berjamaah. Yang kedua kata Nabi SAW, berzikir. Zikirannya ini sampai kapan? Sampai matahari terbit. Berarti lama nggak itu zikirannya? Lama. Makanya pahalanya haji umrah Bu. Karena pikirannya nggak hanya 5 menit,
Nah, bayangin dari habis sholat subuh 4:30 ya sekarang ya. Iya. Ya 4:30 lebih lah ya. Terus salam kanan kiri, terus zikiran sampai terbit. Sekarang jam berapa terbit sekarang? 6:05. Jam 6:05. Ya, anggap saja jam 6:05. Nah, jadi zikirannya itu sampai jam 6:05 itu. Duduknya lama, zikirannya lama. Ya. Zikirannya apa Pak Ustadz? Bebas. Mau baca Al-Qur'an boleh, mau baca tasbih, tahmid, takbir juga boleh, sholawatan juga boleh, apalagi tahlil misalnya juga boleh ya. Bahkan Bapak Ibu, pengajian ba'da subuh taklim ya, tahu ya, pengajian ba'da subuh itu kan biasanya habis subuh sampai matahari terbit tuh pengajiannya, itu juga termasuk zikiran meskipun ngantuk Pak Ustadz. Iya, karena udah tahu saya pasti ngantuk ya. Ya, meskipun ngantuk yang penting Anda niat ngaji, niat majelis taklim habis subuh itu ya. Terus kalau Anda taklimnya sampai matahari terbit, itu dicatat orang yang berzikir kepada Allah. Nah, jadi termasuk itu. Biasanya kita kalau kajian subuh di sini hari apa, Bu? Pak? Sabtu. Hari Ahad nggak ada? Sabtu subuh aja. Ya, Sabtu subuh. Nah, itu kan pengajian ya. Pengajian ba'da subuh. Berarti termasuk itu. Anda duduk aja dengerin ceramah ustadz atau mendengarkan ceramah kiainya sampai dengan nanti matahari terbit. Itu termasuk syarat kedua, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, tsumma shalla rakaatain. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ya, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Ini sholatnya ini kapan? Apakah ketika terbit atau kapan nih jamaah? Rata-rata orang ngerjainnya itu pas terbit ya. Ketika tadi jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 5 ya. Itu ustadznya, kiainya masih ceramah Pak ya. Pas denger jam digital tit gitu ya, itu langsung pada keluar, langsung pada nyari tempat untuk sholat sholat suruh tadi ya. Nah, ini apakah tepat yang seperti ini? Tapi kan Pak Ustadz, Nabi bilangnya kemudian sholat sunnah 2 rakaat, berarti kan langsung itu. Nah, ini berarti ada yang salah paham jamaah. Kenapa? Pertama begini, di hadis yang lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebetulnya bukan Nabi ya, mohon maaf, sahabat itu pernah bilang ada waktu terlarang yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat. Kapan? Hina tatlau asyamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi kira-kira qadra rumhin, yaitu setinggi tombak ya, setinggi tombak. Nah, jadi jamaah, sholat yang tadi dinamakan sholat isra atau syuruk itu tidak boleh dikerjakan ketika matahari terbit ya. Tidak boleh, hukumnya haram. Hati-hati nih, tolong sampaikan kepada yang lainnya bahwa Nabi di hadis yang lain, kalau tadi kan hadisnya Imam Tirmidzi ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, ini hadis Sahih Muslim, bahwa Nabi melarang kita untuk sholat di waktu matahari terbit sampai kapan? Sampai mataharinya itu tartafi. Para ulama mengatakan meningginya itu sampai qadra rumhin. Kalau bahasa orang zaman dulu setinggi tombak. Nah, setinggi apa? Tombak. Jadi tidak boleh langsung sholat Pak Bu. Misalnya tadi kita sebut matahari terbit itu jam 6 kurang 5 ya. Berarti 5.55 ya. Pukul 5 lebih 55 menit ya, jam 6 kurang 5 nah. Itu jam digitalnya bunyi tit gitu ya misalnya. Lalu sini nggak tahu bunyi apa nggak jamnya? Bunyi. Rusak. Harus beli lagi nih jamnya nih. Ya. Itu tidak boleh langsung sholat Pak.
Tolong ini beritahu kepada yang lainnya, karena masih banyak yang salah dalam mempraktekkan sholat syuruk atau isyraq tadi itu ya. Gimana Pak Haji? Udah bisa? HDMI nya kabelnya. Oke. Ya sudah, apa? Jadi saya ulangi, sholat yang tadi kita katakan sholat isyraq atau syuruk yang pahalanya haji dan umroh itu tidak boleh langsung dikerjakan pada saat matahari terbit ya. Itu namanya waktu haram. Waktu apa? Haram, Bu. Belum boleh. Terus bolehnya kapan Pak Ustadz? Sampai setinggi tombak. Pak Ustadz, setinggi tombak itu gimana? Apa saya ngambil tombak terus diukur itu mataharinya? Caranya gini Bu, saya menemukan sebuah kitab ya, namanya itu kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kitab apa? At-Taqrirat As-Sadidah. Ini kitab fikih madhab Syafi'i. Apa disebutkan di sini? Qala Syekh Hasan Al-Kaf hafizahullahu taala. Ini pengarangnya masih ada, masih hidup beliau. Al-awqatul lati tahrumu fiha shalah. Waktu-waktu yang haram untuk mengerjakan sholat di antaranya min tulu'i syamsi, yaitu sejak matahari terbit. Anggap saja tadi jam 6 kurang 5 ya. Sejak matahari terbit hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai meninggi setinggi tombak. Ini set dulu jangan dimatiin, hidupin lagi. Bisa dikeluarin ya. Oke. Dah. Terus hidupin lagi. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa ya. Itu USB bukan? Yang ini bawah. USB. Terus HDMI yang HDMI. Bawah. Nah, itu coba klik. Nggak bisa juga. Tidak ada sinyal. Ya. Nggak ada sinyal. Nggak bisa Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kemarin bisa ya dipakai, bisa ya. Nah, nggak apa-apa. Baik, jadi jamaah, kata Syekh Hasan Al-Kaf, matahari ketika terbit itu masih haram ya, sampai setinggi tombak. Kata beliau, setinggi tombak itu adalah mayusawi sita asyarota daqiqatan. Berapa itu? Sita asyarota daqiqatan. Berapa menit? Sita asyarota daqiqatan. Daqiqatan itu menit. Kalau sita asyarota apa? Ayo, jangan kalah sama anak TPA. Ayo, anak TPA itu apal angka-angka. Ya. Sita asyarota daqiqatan itu berapa menit itu? 16 menit. Nah, sita kan sitatun 6, asyarota itu 10, berarti 16 menit. Sita asyarota daqiqatan, 16 menit. Jadi Pak Bu, seandainya tadi itu terbitnya jam 6 kurang 5 ya, itu masih haram kan? Masih sampai setinggi tombak. Nah, setinggi tombak itu kapan? Tadi tambahkan 16 menit. Jadi tambah 16 menit, 5, 10, 15. Berarti jam 6 lewat 11. Ya. Atau lewat 12, ya kan? Tambah 16 menit kemudian. Artinya jam 6 lewat 12 itu baru boleh sholat. Iya. Kalau Anda sholatnya itu tadi pas matahari terbit, jam 6 lewat jam 6 pas misalnya, atau jam 6 lewat 5 ya. Meskipun matahari sudah terbit, ya, sudah syuruk gitu loh. Orang bilangnya apa? Sudah syuruk. Syuruk itu kan bahasa Arab. Syuruk itu artinya terbit, ya. Syuruk, isyraq itu artinya apa? Terbit. Meskipun matahari udah terbit, udah syuruk, belum boleh kau sholat, belum boleh. Menunggu 16 menit kemudian.
Sejak terbit awal tadi tambah 16 menit. Kenapa? Karena selama 16 menit itu justru haram, waktu haram. Nabi melarang, ya, hina tatul asyamsu, ketika matahari terbit, hatta tartafi, sampai meninggi setinggi tombak itu tadi, qadra rumhin tadi. Nah, ini berarti kan banyak orang yang nggak tahu kalau di sini ya, beberapa orang itu keliru Pak dalam melaksanakan sholat yang pahalanya haji umroh. Dikiranya kalau sudah terbit, kalau sudah suruk, tit itu langsung sholat. Kenapa? Karena mungkin dia memahami hadis tadi secara tekstual. Sebabnya Nabi kan tadi bilang, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu zikiran sampai matahari terbit, Nabinya bilang gitu kan. Thumma sholat ini, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Nabi bilangnya lalu gitu, thumma. Padahal jamaah, lafaz thumma dengan fa itu beda, meskipun artinya sama-sama kemudian. Kalau thumma itu ada jeda lama, kemudian sholat 2 rakaat itu ada jeda dulu gitu. Tapi kalau menggunakan lafaz fa, ini sayangnya nggak nampil ya, kalau pakai fa itu baru ya langsung, kemudian langsung sholat 2 rakaat gitu, kalau terjemah benernya itu. Tapi ternyata Nabi menggunakan lafaz thumma Pak, thumma sholla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian di sini maknanya itu ada jeda lama. Ternyata cocok dengan hadis Sahih Muslim. Apa tadi? Nabi melarang kita sholat ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Nah, jadi hadis itu harus di apa ya? Kalau kata orang Jawa itu digadukkan gitu. Apa digadukkannya apa ya? Dipadukan, dikompromikan gitu ya, digabung. Tidak boleh hanya bermodal satu hadis. Ternyata benar jemaah. Setelah saya cek di kitab-kitab fikih, para ulama itu ternyata sepakat yang namanya sholat itu tidak boleh pas matahari terbit, harus menunggu waktu haramnya hilang. Nah, waktu haramnya hilang itu kapan? Kira-kira 16 menit setelahnya. Ya, sejak terbit tadi tambahkan 16 menit, baru setelah itu sudah boleh sholat. Paham? Oke. Misalnya besok itu terbitnya itu anggap saja jam 6 kurang 10 misalnya jam 6 kurang 10, berarti 5 lewat 50 ya. Berarti Anda boleh sholat jam berapa? Tambahkan 16 6 lewat jam 6 lewat 6 ya, atau lewat 7 lah gitu ya. Jam 6 lewat 6 atau lewat 7 ya. Itu baru boleh sholat. Intinya Bu, Pak, kalau pas terbit tambahkan dulu 16 menit kemudian. Ini yang bilang bukan saya, tapi madhab Syafi'i di dalam kitab namanya At-Taqrirat As-Sadidah ya. Kitab At-Taqrirat As-Sadidah karya Syekh Hasan Al-Kaf hafizahullahu taala. Ya. Jadi menurut saya itu banyak yang salah paham nih jamaah. Ada Pak Bu di beberapa masjid, bahkan saya lagi ceramah ini kajian subuh. Saya lagi pengajian subuh. Biasanya kalau di Tambun itu di tempat saya ngajinya itu Sabtu subuh sama Ahad subuh biasanya. Ya. Saya perhatiin tuh kalau saya ceramah hari ini misalnya terbitnya jam 6 misalnya. Ya misalnya ya. Saya jam 6 masih ceramah itu. Itu ada jamaah itu yang sengaja keluar dari majelis. Dia sholat di pojokan atau sholat di teras gitu, kelihatan. Kok pada keluar, kok pada sholat ya? Oh, dalam pikiran saya, mungkin sholat suruh, untuk mungkin sholat isyraq yang pahalanya haji umroh. Tapi kan sholat suruh isyraq itu tidak boleh di waktu haram, gitu loh. Nah, maka saya kemudian menjelaskan itu. Jamaah sholat suruh isyraq itu tidak boleh dikerjakan ketika matahari terbit. Tapi kan Nabi bilangnya zikirannya sampai terbit Pak Ustaz, lalu kemudian sholat. Iya, tapi Anda salah paham, salah memahami hadis. Nabi itu menggunakan lafaz thumma yang artinya tadi kemudian ya, kemudian sholat 2 rakaat. Thumma dalam bahasa Arab itu menunjukkan ada waktu jeda dulu di situ. Nah ternyata benar di hadis lain, riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Nabi ternyata pernah melarang kita Pak ya, tidak boleh sholat kalau matahari terbit sampai kira-kira setinggi tombak tadi itu.
Nah, yang diperkirakan oleh kitab Takrirat As-Sadidah 16 menit setelah terbit tadi itu. Nah, paham ya? Nah, ini tolong disampaikan kepada yang lainnya. Saya berharap nih rekaman ini nanti diviralkan kalau bisa ya. Karena banyak yang keliru, bener Pak, bener. Jangan ke jamaahnya, ustadznya pun kadang-kadang keliru, bener. Saya juga pernah tuh, kok Pak Ustadz langsung sholat nih? Nah, karena apa Pak? Kenapa salah Pak? Sekelas ustadz kiai bisa salah kenapa? Karena tidak mau belajar fikih. Tuh, kesalahan kita itu hanya belajar melalui hadis. Hadisnya dibaca sendiri, dipahami sendiri. Memang kalau modal hadis tadi yang riwayat Tirmidzi tadi, orang pasti akan berkesimpulan kayak gitu. Oh, zikirannya sampai terbit lalu sholat 2 rakaat. Dia menyimpulkan langsung, ya kan? Ya, ini dia memahami hadis tanpa sanad Pak, tanpa ilmu ulama, dipahami dewe gitu ya, istilahnya tekstual banget ibaratnya gitu. Ini salah. Belajar hadis itu yang benar melalui fikih. Kenapa? Karena fikih itu ulama yang paham hadis, ya kan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka kan ahli fikih yang pakar dalam bidang hadis. Jadi tahu betul makna hadis tersebut, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang zaman sekarang tuh dikiranya kalau belajar fikih itu nggak belajar hadis gitu, dari awal udah salah. Ya. Padahal justru ahli fikih, ulama fikih kita itu mereka itu pakar-pakar semua di dalam bidang Al-Quran maupun hadis gitu, punya sanadnya. Nah maka ini kalaupun ada yang salah ya, entah itu jamaahnya atau ustadznya atau kiainya, barangkali beliau-beliau itu tidak menggunakan ilmu fikih untuk memahami hadis tersebut, bisa jadi. Makanya ini tolong disampaikan ya, ilmu ini tolong sampaikan, viralkan, gaungkan ini masalah sholat syuruk atau isyraq ya. Ternyata waktu sholat isyraq atau syuruk yang benar adalah begini gitu cara memahaminya ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, dari segi waktu sudah paham ya? Ya, intinya apa tadi? 16 menit setelah terbit, setelah matahari terbit. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, niatnya sholat apa Pak Ustadz? Nah ini penting lagi nih ya. Ini sholatnya sholat apa niatnya? Karena di dalam hadis Nabi tidak bilang syuruk, juga tidak bilang isyraq. Ada nggak tadi Nabi bilang kemudian sholatlah syuruk atau kemudian sholatlah isyraq gitu? Ada? Tidak ada Pak. Di hadis yang lain barangkali Pak Ustadz, ora-ono, tidak ada. Hadis riwayat manapun tidak ada penyebutan nama sholat isyraq atau syuruk. Nah maka di sini jamaah kita harus hati-hati. Niatnya ini apa? Iya, saya ini nggak bisa nampil nih, nggak apa-apa ya. Saya bacain aja ya. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama 4 madhab dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ternyata mayoritas ulama mengatakan niatnya harus niat sholat duha. Oh, baru tahu kan? Kalau nggak ngaji kita nggak tahu nih. Alhamdulillah. Jadi menurut 4 madhab mayoritas Pak, sudah saya tahqiq Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya baca-baca di kitab fikih ya, itu ndak ada bab sholat isyraq, bab sholat syuruk, itu ndak ada. Yang ada itu bab sholat duha. Dan hadis yang tadi tentang pahala haji umroh itu masuknya di bab sholat duha gitu. Jadi sholat yang tadi diawali dengan subuhnya berjamaah ya kan, terus ada zikirannya sampai matahari terbit, terus nunggu beberapa saat 16 menit setelah terbit, lalu sholat 2 rakaat, itu sholat duha. Cuma duha yang pahalanya haji dan umroh gitu Pak. Kalau tidak percaya silahkan tanya ke kiai ustadz yang pakar di bidang ilmu fikih ya, pasti jawabnya sama seperti ini ya. Menurut mayoritas ulama niatnya harus duha. Bahkan yang lebih parah Pak, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan
tidak boleh niatnya isyraq atau syuruk. Tidak boleh katakan. La yajuz gitu di kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah ya. Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak boleh. Niatnya tetap niat sholat duha. Ya, ini pendapat siapa? Jumhurul ulama. Jumhur itu apa? Mayoritas, kebanyakan, hampir semuanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kita wajib jujur, memang harus jujur, Pak. Pendapat kedua, nah ini. Pendapat kedua, niatnya boleh niat isyraq, usolli sunnatal isyraq, tapi tidak boleh usolli sunnatas syuruk. Nah, tidak ada. Kalau usolli sunnatas syuruk tidak ada ya. Yang saya temukan pendapat kedua, niatnya usolli sunnatal isyraq. Ya. Pendapat siapa ini Pak Ustadz? Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Al-Ghazali itu ulama Syafi'i Pak. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin beliau bilang itu sholat isyraq, niatnya isyraq. Yang kedua tadi Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Nihayatuz Zain Pak, saya baca itu. Di kitab Nihayatuz Zain kan Syekh Nawawi yang dari Banten itu loh. Bukan Imam Nawawi ya, beda ya. Kalau Imam Nawawi dan yang lainnya Pak mengatakan niatnya harus duha. Makanya tadi saya bilang di awal, mayoritas termasuk mazhab Syafi'i resminya itu niatnya duha. Tapi kita harus jujur bahwa di dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama nih yang beda sendiri. Siapa tadi? Imam Al-Ghazali sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan Imam Nawawi ya, beda ya. Ini Syekh Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Banten. Beliau kan punya kitab Kasyifatus Sajah Sarah Safinah itu, Safinatun Najah. Nah, punya kitab fikih lagi namanya Nihayatuz Zain. Saya baca betul loh di kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan wa minhu, di antara sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, artinya sendirian, sholatul isyraq, yaitu sholat isyraq, wa yanwi bihima sunnatal isyraq, dengan niat sholat sunnah isyraq. Jadi usollinya usolli sunnatal isyraq. Nah, jadi dalam hal ini tetap kita tidak boleh bilang salah sama orang yang niatnya sholat isyraq. Ya. Jadi kalau ada temannya niatnya sholat isyraq, tetap boleh, berarti mengikuti Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi. Ya, Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi. Dua ini termasuk mazhab Syafi'i. Tapi Syafi'i yang apa? Yang resminya Pak, Bu? Pendapat resmi mayoritas ulama Syafi'i kan banyak kan, tidak hanya Imam Ghazali dan Syekh Nawawi. Itu rata-rata bilangnya al-mu'tamad sholatud duha. Yang pendapat resmi mu'tamad itu duha gitu loh. Makanya kita sampaikan di awal tadi, pendapat resmi mazhab Syafi'i bahkan jumhur mayoritas 4 mazhab itu niatnya tetap duha gitu. Tapi ya kita tetap hormati, artinya tetap boleh ya seandainya ada yang niatnya isyraq, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Al-Imam Al-Ghazali yang membolehkan. Ingat ya, niatnya apa? Isyraq ya. Kalau Imam Ghazali dan Syekh Nawawi. Tidak ada syuruk ya. Usolli sunnatas syuruk malah tidak ada itu. Itu bid'ah, super bid'ah itu. Ya, enggak ada itu. Ya, super bid'ah itu. Ya, yang ada kalau mau ya isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Itu disebutkan di kitab-kitab fikih para ulama. Oke. Nah, jadi yang saya ingin tekankan Bapak Ibu, kalau dari segi waktu semuanya sepakat. Mau 4 mazhab, mau Syekh Nawawi, Imam Ghazali, sama Pak. Pokoknya menunggu waktu haramnya hilang, yaitu 16 menit setelah terbit. Sama, semuanya sama, sepakat. Tapi urusan niat, nah terserah. Mau ikut mayoritas berarti niatnya duha, mau ikut Imam Ghazali dan Syekh Nawawi berarti niatnya isyraq. Gitu aja, selesai. Paham nggih? Nah, alhamdulillah. Dua hal itu yang tolong disampaikan kepada saudara teman-temannya atau jamaah lainnya ya. Dari segi waktu beritahu yang benar, dari segi niat kasih 2 pilihan. Kalau mau ikut pendapat resmi mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, niatnya tetap duha, usolli sunnatat duha ya, seperti sholat duha biasa. Adapun kalau mau ikut Imam Ghazali dan Syekh Nawawi, ya silahkan niatnya usolli sunnatal isyraq ya. Baik. Nah, ini berarti duha yang pahalanya haji umroh di awal waktu Pak itu.
Kalau duha yang tanpa subuhnya berjamaah, tanpa ada pikirannya, ya berarti duha yang biasa gitu aja. Ya. Kalau ini nih duha yang spesial, ya, khusus, ya, yang spesial, yaitu pahala haji umroh, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa merutinkannya, ya minimal seminggu sekali lah ya. Karena kan kita biasanya pengajian subuh itu ya kalau nggak Sabtu ya Ahad subuh ya setidaknya seminggu 2 kali lumayan lah ya. Kalau di hari-hari lain kan sibuk kerja, jadi tidak sempat zikiran pada subuh ya. Jadi syaratnya itu 3. 1, subuhnya berjamaah, terserah mau di masjid apa di rumah, pokoknya berjamaah. 2, ada zikiran yang lama sampai matahari terbit ya, mau pengajian juga boleh, taklim boleh, baca Quran, zikir boleh ya sampai matahari terbit. Tapi menunggu. Nah, syarat yang ketiga, sholat 2 rakaat, yaitu setelah 16 menit setelah terbit, dengan niat boleh duha, boleh isyraq. Ya. Yang penting tahu, duha itu ulama mayoritas, ya, termasuk resminya madzhab Syafi'i. Kalau yang niat isyraq, Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah jami'an. Nah, alhamdulillah. Ini kenapa kita bahas Bapak Ibu ya? Karena tadi Pak, saya masih menemukan banyak jamaah yang keliru dalam melaksanakan. Coba Pak, kalau nggak ngaji, terus dia mengerjakannya pas waktu haram, apa konsekuensinya? Tidak sah, malah berdosa. Beribadah tanpa ilmu, ya tak? Beribadah tanpa ilmu, nggak diterima Allah. Orang ibarat ya, kamu ngapain nyembah saya pas waktu haram gitu loh, ibaratnya gitu ya. Kalau pakai bahasa kita ya, sholatmu nggak percuma ibaratnya gitu. Ya, sholat sunnahmu itu percuma, nggak berpahala haji umrah, bahkan berdosa karena ini waktu haram Pak. Waktu haram dilarang oleh Nabi. Waktu dimana matahari itu berada di antara 2 tanduk setan kan gitu. Dalam hadis disebutkan riwayat lain itu. Nah, jadi beribadah itu memang ada ilmunya, tidak asal-asalan ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini udah mau adzan ya. Berapa menit lagi? Mungkin kita sisa waktu buat tanya jawab ya. Yang jelas tolong diperhatikan masalah waktu sama niatnya tadi ya, silakan. Dan tolong sampaikan kepada yang lainnya. Baik. Kalau bisa ini nanti filenya rekamannya disebarkan ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit ya? Ya, silakan Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Haji. Ustaz, ini betul kata Ustaz, banyak yang ternyata mispersepsi ya terhadap suluk atau isyraq. Terutama masalah waktu ya. Ya, jadi tapi ini agak sensitif. Kenapa? Saya lihat banyak juga guru ngaji. Nah, itu dia. Ya. Saya kalau sebut namanya, tapi Ustaz ini udah ya di sudah cukup populer, cukup berwibawa, tapi ya tadi waktunya nggak pas. Kalau kita yang ngomong, kayaknya nggak berani. Termasuk kemarin ada yang WA saya Pak, sama kayak gini, Pak Ustadz, di masjid kami, guru ngaji kami Pak Ustadz, bilangnya itu selama ini ya pas terbit langsung sholat Pak Ustadz. Ini Ustadz Pak Ustadz, dia bilang gitu WA ke saya. Gimana ya ngasih taunya, kan gak enak dia kan murid gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya WA Pak Haji. Saya WA gini, ya udah ini saya tulis kitabnya, kitab fikih madzhab Syafi'i saya kopas di WA ya, saya kirim ke beliau. Terus kitab-kitab yang dari madzhab lain juga saya kirim, hadisnya bagaimana, terus ketentuan waktu terlarang tadi, semuanya saya kirim. Saya bilang, coba ini di-share di grup, saya bilang gitu. Kebetulan ustadznya itu ada di grup itu. Ya. Nah. Nanti rekamannya tolong masuk grup ya. Iya, betul ya. Iya. Jadi yang kedua gini Ustaz. Ya. Apakah memang kan begini? Orang tahunya ini sholat suluk atau isyraq. Kalau saya memang duha gitu. Artinya sholat duha dalam waktu suluk. Artinya kan begitu kan? Di waktu suluk, karena suluk itu artinya awal waktu kan? Setelah matahari terbit ya. Jadi sholat duha yang di awal waktu. Betul. Nah, pengertian ini akhirnya karena di awal waktu namanya jadi suluk. Iya. Nah, permasalahannya saya khawatir kalau saya memang kalau tidak duha saya niatnya isyraq ya. Tapi ada juga doanya suluk ya.
Nah kalau tadi Ustaz bilang itu bid'ah, yakin Ustaz itu berarti bid'ah? Yakin. Ya. Kenapa yakin? Karena di bab-bab fikih selalu disebutkan waktu haram ada 5. Coba deh Bapak ngaji fikih Syafi'i atau Hambali, Hanafi, Maliki, pasti disebutkan waktu haram ada 5. Salah satunya ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Itu pasti ada bab itu, pasti itu. Nah, pasti ada bab itu. Jadi mereka itu kelirunya itu tadi karena tidak memadukan hadis tadi dengan hadis yang Sahih Muslim. Itu pertama. Yang kedua, nggak belajar fikih tadi. Karena kan fikih itu lengkap Pak, dari segi waktu dibahas, waktu terlarang itu ada dan sebagainya. Jadi memang dari awal tuh kita salahnya nggak baca kitab gitu. Saya awalnya sebelum mentahqiq ini sama Pak seperti beliau-beliau sama. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka juga, termasuk saya. Benar Pak Bu, termasuk saya. Itu dulu yang ngerjainnya itu pas terbit langsung. Kenapa? Satu, saya belum baca bab sholat isyraq syuruk, ya. Yang kedua, ikut-ikutan. Ikut-ikutan jamaah, benar. Ini gimana sih Ustadz kok ikut jamaah? Ya gimana lagi? Karena kan belum tahu ya, belum tahu. Benar itu Pak, benar. Jadi tidak harus Ustadz yang di sini, termasuk saya dulu juga begitu. Nah, tapi alhamdulillahnya ya. Nah, ini saya kemudian itu teringat Pak, tiba-tiba itu keinget tadi pas ceramah kok pada sholat langsung, saya itu teringat loh, oh iya kan ada bab tentang haramnya sholat ketika matahari terbit. Sampai di rumah saya baca kitab Pak, saya buka-buka itu kitab fikih Syafi'i, kitab fikih Hanafi, Maliki, Hambali, kok nggak ada ya bab sholat suruh, bab sholat isya itu udah ada. Sampai kitab yang tipis, yang gede, yang berjilid-jilid nggak ada. Udah saya baca-baca. Ternyata sholat suruh isyraq itu masuknya itu di bab sholat duha. Iya, masuknya di bab sholat duha. Meskipun tadi ada Imam Ghazali dan Syekh Nawawi ya yang membolehkan niatnya isyraq ya. Tetapi secara waktu ternyata sepakat. Secara waktu ternyata sepakat, yaitu menunggu waktu haramnya hilang. Ba'da inqidoil karoha, begitu kalau kata Imam Ghazali. Setelah hilangnya waktu karoha, waktu karoha itu waktu tahrim tadi loh. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, jadi memang problematika kita itu ya tadi ikut-ikutan. Di awal tuh apa? Ikut-ikutan gitu. Ya. Gitu ya, Pak ya. Jadi yang paling aman gini aja. Nanti rekaman ini atau nanti kitab-kitabnya saya kirim ke Anda ya. Saya kirim ke WA melalui WA. Kitab Syafi'i termasuk penjelasan ulama semuanya ada Pak di WA saya. Karena kebetulan kemarin ada yang bertanya juga dan persis Pak Ustadz kami bilangnya begitu. Ya udah, itu berarti sama seperti saya yang dulu lah gitu aja kira-kira. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Kita salam yang pertama subuh berjamaah. Ya. Kemudian zikiran. Tapi dilaksanakan sholat itu di rumah. Tapi sholatnya di rumah. Sholat yang duhanya, yang isyraqnya boleh, tidak apa-apa. Karena memang di hadis tadi tidak spesifik Nabi mengatakan harus di masjid langsung, enggak. Karena yang penting itu apa? Subuhnya berjamaah, ada zikiran sampai matahari terbit, dan ada sholat 2 rakaatnya, yaitu duha atau isyraq tadi itu. Terserah mau di masjid atau di rumah boleh. Kadang-kadang kan ada yang pulang dulu Pak, berarti dia artinya kan zikirannya nambah itu. Sambil jalan mungkin dia zikiran di rumah, mau bersih-bersih dulu badannya dan sebagainya, wudhu lagi barangkali batal, tidak masalah. Jadi tidak harus di masjid ya, tidak harus di masjid, boleh di rumah, tetap dapat pahala haji umroh insya Allah. Asal rumahnya dekat, kalau di Depok. Iya, berjam-jam tadi ya. Ya. Tapi kalau dia mau berzikir selama dalam perjalanan ke Depok, enggak apa-apa Pak Ji, enggak apa-apa. Berarti kan zikirannya tambah lama itu dia. Iya, gitu. Nah, waktu duha itu ya, pokoknya tadi ya 16 menit setelah terbit sampai sebelum adzan zuhur. Selama belum adzan zuhur, Anda kalau belum sholat duha dan sebagainya masih boleh ya. Setengah 12 itu kalau belum sholat duha rugi kalau nggak sholat tuh ya. Minimal 4 rakaat ya dulu ya kita sepakati ya. Untuk keseharian kita jangan tinggalkan duha 4 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Baik, wallahu a'lam. Sudah azan ya? Oh ya, terakhir ya. Ketika sholat isyraq. Ya.
untuk niat. Ya. Ambil 2. Iya. Berarti niat isyraq Setelah isyraq saya duha. Boleh. Berarti kalau Anda pertama isyraq 2 rakaat, setelah itu sholat duha Anda itu maksimal nanti 8 ya, 8, sisanya 8 ya kan ya. Tapi bagi yang tadi niatnya duha, maka untuk menambah lagi itu sisanya 6 ya enggak? Gitu aja, bedanya di situ ya. Bedanya kalau mau nambah maksimal duha yang sampai 8 tuh berarti bagi Anda itu duhanya misal bisa 8, bagi yang tadi niatnya duha berarti dia untuk duhanya tinggal 6 lagi gitu ya. Ya. kaitannya dengan saya buka di YouTube. Duha yang mustajab jam 8 sampai jam 11. Jadi makanya saya ambil istirahat dulu. Saya dulu jam 8 baru saya ambil di rumah. Oh, gitu. Yang mustajab. Ya, pada mustajab katanya. Jadi jam 8. Bukan mustajab, waktu afdal kali. Ya, waktu afdal untuk duha memang semakin siang, semakin panas matahari semakin afdal. Iya, memang benar tuh. Ya. Bukan mustajab, tapi waktu afdal. Ya, boleh ya. Baik. Berarti dapat 2 di situ ya. Dapatnya isyraq yang Imam Ghazali sama yang duha. Boleh, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi Pak, justru mayoritas ulama ya, sekelas Imam Nawawi dan yang lainnya itu mengatakan tidak boleh isyraq niatnya. Ya, harus niat duha gitu. Ya, tapi kita tetap ya namanya ulama ya. Ulama itu kan berbeda pendapat mah enggak masalah. Tinggal kitanya ikut siapa gitu aja. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Semoga manfaat, ilmunya barokah, dan yang paling penting diamalkan insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.